Pernah kebayang nggak gimana sebuah peristiwa yang super pribadi, ya, sebuah pernikahan, ternyata bisa sampai mengubah hukum yang berlaku di masyarakat luas? Nah, bukan cuma itu, peristiwa ini juga jadi contoh nyata dari sebuah prinsip keyakinan yang fundamental banget. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana caranya mengubah sebuah hukum atau tradisi yang udah mendarah daging di masyarakat? Mungkin yang langsung kepikiran sama kita itu, wah ini pasti butuh gerakan besar, demo, atau keputusan dari para penguasa, ya kan? Tapi gimana kalau ternyata perubahan yang paling mendasar itu justru datangnya dari tempat yang paling kecil, dari inti masyarakat itu sendiri, yaitu sebuah keluarga? Dan pemicunya adalah sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan yang pada masanya dianggap mendobrak semua tradisi dan semua norma yang ada. Nah, ini dia kisah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, kita perlu paham dulu konsep dasarnya nih. Jadi dalam pandangan Islam, keluarga itu adalah fondasi. Bisa dibilang, keluarga itu kayak miniatur dari masyarakat. Nah, ini yang menarik dari kutipan ini. Idenya itu sederhana, tapi dalam banget. Jadi, baik atau buruknya suatu masyarakat itu sebenarnya cerminan langsung dari kondisi keluarga-keluarga di dalamnya. Gampangnya, kalau keluarganya kokoh, ya masyarakatnya juga bakal kokoh. Terus pertanyaannya gimana caranya membangun keluarga yang kokoh ini? Nah, disinilah prinsip utamanya masuk. Semua ajakan kebaikan, semua bimbingan, itu harus dimulai dari dalam rumah. Dari keluarga sendiri. Kata kuncinya di sini adalah dakwah. Eits, jangan bayangin dakwah itu cuma ceramah di atas mimbar ya. Dakwah itu sebenarnya jauh lebih luas. Ini adalah sebuah sistem untuk perbaikan diri dan masyarakat. Sebuah ajakan ke arah yang lebih baik lewat kata-kata dan juga perbuatan. Nah, poin krusialnya ada di sini. Ayat ini seolah-olah ngasih kita rules of the game. Sebelum ngajak orang lain, beresin dulu urusan di dalam. Peringatkan dulu kerabat-kerabat terdekat. Jadi tanggung jawab pertama dan utama itu ya ke keluarga. Perbaikan itu harus dimulai dari lingkaran paling dalam. Oke, sekarang kita masuk ke konteks sejarahnya. Jadi, pada masa itu ada sebuah tradisi, sebuah norma budaya yang kuat banget. Dan untuk mengubahnya, nggak cukup cuma pakai teori, perlu ada contoh nyata. Nah, kisah ini melibatkan 3 tokoh kunci. Yang pertama tentu saja Nabi Muhammad. Lalu ada Zaid bin Harithah, ini anak angkat kesayangan beliau. Dan yang ketiga, Zainab binti Jahsh, seorang perempuan dari kalangan terpandang yang juga sepupu Nabi. Oke, biar kita paham inti masalahnya, coba lihat perbandingan ini. Menurut adat Arab waktu itu, anak angkat itu status hukumnya sama persis sama anak kandung. Nggak ada bedanya. Jadi namanya pakai nama ayah angkat, dia bisa dapat warisan, dan nah ini yang paling penting, mantan istrinya dianggap sama kayak menantu kandung. Artinya apa? Artinya haram hukumnya bagi ayah angkat untuk menikahi mantan istri si anak angkat. Ini tabu besar pokoknya. Nah, bayangin, untuk mendobrak sebuah tradisi yang sudah sekuat dan mendarah daging itu, tentu nggak bisa pakai cara biasa. Butuh sebuah peristiwa yang luar biasa. Sebuah peristiwa yang ternyata digerakkan bukan oleh keinginan manusia, tapi oleh perintah langsung dari atas. Coba kita lihat urutan kejadiannya. Awalnya, Nabi sendiri yang mengatur pernikahan Zainab, yang dari kalangan bangsawan, dengan Zaid yang merupakan mantan budak. Tujuannya mulia banget, yaitu untuk mendobrak batasan kelas sosial. Tapi, ternyata pernikahan mereka nggak harmonis. Singkat cerita, Zaid mau menceraikan Zainab. Nah, di sini Nabi sempat menasihati Zaid untuk mempertahankan istrinya. Karena beliau juga khawatir, wah nanti apa kata orang. Tapi kemudian, turunlah perintah langsung dari Allah yang menginstruksikan Nabi untuk menikahi Zainab justru setelah perceraian itu. Tujuannya? Untuk menghapus tabu soal adopsi tadi. Jadi ini bukan soal pilihan pribadi, ini misi untuk menetapkan hukum. Dan Zainab sendiri sadar betul akan keistimewaan pernikahannya ini. Sampai-sampai dia pernah bilang begini, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku langsung dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Wow, ini menunjukkan betapa dia paham kalau ini bukan pernikahan biasa, tapi sebuah ketetapan dari langit untuk tujuan yang jauh lebih besar. Dan benar aja, seperti yang dikhawatirkan, pernikahan ini langsung jadi bahan gunjingan. Orang-orang mulai berbisik-bisik, wah dia menikahi mantan istri anaknya sendiri. Tapi Al-Quran nggak membiarkan gosip ini berlarut-larut. Turun ayat yang langsung menjawab dengan tegas, yang intinya menyatakan kalau Muhammad itu bukan ayah biologis dari laki-laki manapun. Hubungan adopsi itu beda dengan hubungan darah. Jadi Zaid bukanlah anak kandung, dan karena itu, ya tidak ada halangan untuk pernikahan tersebut. Case closed.
Jadi apa dong warisan atau dampak jangka panjang dari satu peristiwa keluarga yang sangat pribadi ini? Ternyata dampaknya besar banget. Oke, kita rangkum ya. Pertama, konsep anak angkat yang tadinya dianggap sama persis secara hukum dengan anak kandung itu dihapuskan, statusnya jadi jelas. Kedua, ini menetapkan aturan hukum yang baru dan jelas soal pernikahan, warisan, dan garis keturunan atau nasab. Ketiga, ini jadi bukti nyata kalau hukum Tuhan itu bisa mereformasi tradisi budaya manusia yang sudah mengakar sekalipun. Dan yang terakhir, ini jadi contoh paling puncak dari prinsip dakwah keluarga, seorang pemimpin itu harus mulai dari dirinya dan keluarganya sendiri. Walk the talk istilahnya. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kisah ini nunjukin ke kita bahwa perubahan sosial yang paling besar sekalipun bisa banget dimulai dari rumah, dari sebuah tindakan yang sangat personal di dalam keluarga. Jadi, mungkin pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah, apa artinya bagi kita untuk memulai sebuah perubahan besar dari lingkaran terdekat kita sendiri?